Dan pemirsa, untuk membahas seberapa efektif penerapan kebijakan ini di tengah pandemi COVID-19, kami akan membahasnya dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Selamat pagi, Pak Syafrin. Selamat pagi, Mbak Vera. Ya, Pak Syafrin, belakangan ini ramai mengkritik kebijakan ataupun juga aturan terkait ganjil genap, baik itu kendaraan roda 4 maupun juga roda 2. Nah, sejauh ini apakah kebijakan ini akan segera diberlakukan, lalu kapan rencananya? Ya, baik. Kami sampaikan bahwa untuk rencana pengendalian lalu lintas dengan ganjil genap, saat ini baik itu roda 2 maupun roda 4 belum diberlakukan. Kita baru memasuki masa transisi pasca PSBB tetap dalam kerangka PSBB kegiatannya, sehingga pada masa transisi ini kami mendapatkan arahan dari Pak Gubernur lakukan evaluasi terhadap situasi kondisi lalu lintas Jakarta sebelum kita masuk kepada implementasi ganjil genap. Artinya bahwa dalam 1 minggu ke depan ini kami harus melakukan penilaian terhadap kondisi lalu lintas Jakarta dan angkutan umum. Selanjutnya dari hasil evaluasi dan kajian ini kita akan menentukan langkah ke depan terhadap implementasi ganjil genap. Baik, masih melakukan tahap evaluasi dan juga rencananya masih sepekan ke depan begitu ya dikaji kembali. Nah, lalu sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan awal? Apa urgensinya untuk menerapkan kebijakan ini di DKI Jakarta selama masa PSBB transisi ini? Ya, saat transisi ini kita masih dalam kerangka pelaksanaan PSBB. Artinya selama masa transisi masyarakat juga diharapkan tetap lebih banyak berada di rumah. Nah, pesan pengendalian lalu lintas dengan ganjil genap ini adalah warga harus aware terhadap pergerakannya, jangan melakukan pergerakan yang tidak penting. Oleh sebab itu, kenapa pesannya melalui pembatasan pergerakan? Saat ini pun melalui pengaturan dalam Pergub 51 tahun 2020, sudah ditetapkan bahwa untuk perkantoran, perusahaan, tetap menerapkan prinsip work from home 50% dari pekerjanya. Selanjutnya untuk jam kerja pun sudah diatur dalam peraturan gubernur. Ada gelombang pertama masuk jam 7, kemudian gelombang kedua masuk jam 9. Artinya seluruh sumber daya yang ada ini kami pikirkan sehingga dari aspek pengendalian pergerakan orang itu pesan itu tetap sampai kepada masyarakat. Sekarang kita memasuki masa transisi, bukan berarti bahwa pelaksanaan ataupun protokol kesehatan selama PSBB kita lupakan, tidak. Pesan itu tetap kami sampaikan melalui pengendalian lalu lintas, pembatasan kapasitas angkutan umum. Ini pesan-pesan yang kami sampaikan, dan perlu diingat bahwa transportasi ini adalah derived demand, yaitu sifatnya adalah permintaan turunan dari kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu kami dari sektor transportasi menyesuaikan polanya, dan pada masa transisi ini tentu ada dinamika peningkatan lalu lintas yang ini yang harus kita evaluasi. Baik, kalau tadi dikatakan pertimbangannya adalah agar masyarakat tetap berada di rumah di masa transisi seperti saat ini. Tapi juga tuaian kritik dari DPRD DKI Jakarta bahwa di saat pandemi COVID-19 ini efek ekonomi sangat menjadi terganggu begitu. Sehingga di masa saat ini adalah saatnya untuk recover. Kalau tadi dikatakan juga faktor sosial ekonomi menjadi pertimbangan, tapi bukankah transportasi ini menjadi moda untuk perpindahan barang maupun orang? Pak Syafrin. Ya, pertama bahwa pada pelaksanaan PSBB kemudian pada masa transisi untuk pergerakan barang itu kami tidak melakukan pembatasan. Artinya untuk pergerakan barang itu tetap berjalan seperti biasa. Tetapi pergerakan orang kami kendalikan. Kenapa? Karena COVID-19 ini menular atau dia berpindah dari satu orang ke orang lainnya itu melalui pertemuan. Dan oleh sebab itu Pak Gubernur sampaikan pertemuan ini yang kita kendalikan.
Caranya adalah dari awal kami sudah melakukan pembatasan secara masif atau secara ekstrim untuk pergerakan orang di angkutan umum, kemudian juga pembatasan di lalu lintasnya, dan pada masa transisi ini tetap yang kami dorong. Kemudian ini pesan kepada masyarakat, utamanya adalah bahwa kita masih dalam kerangka pelaksanaan PSBB untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Baik, tadi dikatakan bahwa tidak akan membatasi jumlah kendaraan yang membawa angkutan barang begitu, tapi hanya membatasi orang. Jadi ini akan ada perbedaan ketika memang kendaraan ini melewati dengan membawa barang atau ketika memang kendaraan membawa orang. Akan terjadi perbedaan ketika di jalan begitu? Ya, pasti karena untuk pergerakan sembako, logistik, jadi dari awal kita berikan ruang pergerakannya selama pelaksanaan PSBB. Tujuannya adalah tadi seperti yang disampaikan oleh anggota Dewan, bahwa walaupun kita di tengah-tengah pandemi COVID-19, tetapi di sisi lain perekonomian juga tidak boleh terhenti. Oleh sebab itu pergerakan orang memang yang diharapkan untuk berada dalam rumah, tetapi untuk suplai kebutuhan pokok, pergerakan barang ini tetap kita lancarkan. Jadi bagaimana ketika angkutan barang ini melewati jalur ganjil genap akan diperbolehkan? Untuk angkutan barang tentu diperbolehkan dengan catatan ataupun kelas kendaraan tersendiri. Tidak mungkin misalnya di jalan protokol itu melintas kendaraan barang dengan jenis kontainer 20 feet misalnya atau 40 feet. Tentu ada kelas-kelas jalan yang selama ini sudah dilakukan penataan, itu akan berada di sana untuk lintasan angkutan barang. Artinya hanya di titik jalan protokol di DKI Jakarta saja yang akan diberlakukan ganjil genap seperti saat sebelum COVID-19 ini ada begitu ya? Untuk pelaksanaan ganjil genap pada masa transisi pelaksanaan PSBB ini, kami melakukan kajian secara utuh di dalam satu wilayah provinsi DKI Jakarta. Artinya dari hasil evaluasi ini bisa menentukan apakah ganjil genap pada masa transisi itu sama dengan pelaksanaan ganjil genap sebelumnya atau bisa saja berbeda. Tergantung evaluasi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di Jakarta setelah kita menjalani 3 kali PSBB. Artinya selama 3 kali PSBB yang kita alami kemarin itu terjadi perubahan pola pergerakan, dan begitu masuk masa transisi ini yang kami assess terhadap kondisi yang sebenarnya nanti. Pak Syafrin, bagaimana juga dengan ojek online? Ini kan juga akan kembali diizinkan untuk membawa penumpang. Bagaimana ketika mereka melewati jalur protokol, apakah juga terkena ganjil genap? Nah, kemudian juga kebijakan terkait dengan karyawan yang kembali masuk bekerja dengan tadi walaupun diatur jadwalnya, tapi kan kapasitasnya juga pasti akan penuh ketika aturan ganjil genap ini diberlakukan. Ini akan berdampak pada transportasi umum seperti KRL, busway, kemudian juga MRT maupun LRT. Bagaimana untuk bisa memastikan tidak akan terjadi kerumunan di transportasi umum dengan adanya kebijakan ini? Iya, baik. Tadi saya sampaikan bahwa terhadap pola angkutan umum ini juga menjadi satu bagian dalam evaluasi. Kapasitas yang ada itu sekarang hanya mampu mengangkut 50% per jam sibuknya dari biasanya. Dan oleh sebab itu ada pembagian jam kerja, kita harapkan peak ataupun waktu sibuk pada pagi hari itu terdistribusi normal dari jam 6 sampai dengan jam 9. Artinya lebih panjang puncaknya. Dan puncaknya artinya tidak setinggi di awal pemberlakuan waktu kerja dalam satu waktu masuknya setengah 8 misalnya. Selanjutnya untuk ojek online, memang di dalam peraturan gubernur untuk angkutan online, apakah itu roda 4 maupun roda 2, tidak diberlakukan pada saat ganjil genap. Artinya mereka bebas dengan beberapa prasyarat yang akan kami terapkan. Prinsipnya syarat itu juga berdasarkan teknologi yang ada. Nah, selanjutnya untuk roda 2 selebihnya itu tetap dikenakan ganjil genap. Tetapi saat ini kami sedang melakukan kajiannya. Apakah memang roda 2
langsung diterapkan dalam pelaksanaan ganjil genap, atau misalnya secara bertahap. Keseluruhannya sangat ditentukan oleh hasil evaluasi yang saat ini sedang kami lakukan, dan tentu pelaksanaan ganjil genap nantinya itu harus ditetapkan dalam keputusan gubernur. Baik. Jadi pelaksanaannya tetap dengan keputusan gubernur, Mbak Vera. Baik Pak Syafrin, kita tunggu bagaimana hasil evaluasi yang akan dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kadishub. Semoga betul-betul efektivitas dari ganjil genap ini bisa dikaji betul apakah memang memberikan dampak yang signifikan bagi faktor sosial ekonomi di tengah masyarakat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.